Halo semua, welcome back to our channel. Pada video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang unik, sesuatu yang bakal kepake banget buat kita para hobis koi dan masih belum sering dikupas nih. Nah, kira-kira apa sih? Pastinya buat teman-teman yang udah lihat judulnya udah tahu nih bahwa kali ini kita bakal membahas tentang gimana sih cara memprediksi perkembangan koi. So, langsung aja. Oke, jadi buat model dari video kita kali ini ada satu ekor sanke yang saya dapatkan kebetulan dari Narita Auction bulan kemarin, dan ikan ini masih Jepang. Nah, karena ngeliat ikan ini saya jadi kepikiran nih buat bikin topik kali ini, karena seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, koi yang ada di depan kalian adalah sanke yang masih belum finish. Untuk memprediksi pertumbuhan ikan koi, kita akan start dengan aplikasi Snapseed. Nah, aplikasi ini bisa teman-teman download baik yang ada di Android maupun yang menggunakan iOS. Oke, jadi pada aplikasi ini nanti kita akan mencoba untuk memproyeksikan kira-kira bodi dari ikan ini akan menjadi seperti apa seiring dia bertambah besar. Pertama-tama kita akan menggunakan fitur expand. Nah, fitur ini itu akan memperluas area biru, yang mana areanya ini itu nanti akan kemakan ketika kita menggunakan fitur kedua, yaitu perspektif. Nah, di sini kita akan menarik sampai ujung. Setelah itu kita klik centang. Oke, setelah selesai kita akan masuk ke yang kedua, yaitu perspektif. Di perspektif ini itu kita akan menarik supaya nanti kita bisa nge-stretch body dari koinya ini. Nah, untuk itu kita di sini akan menggunakan yang free. Di sini kita akan menggunakan 4 titik. Yang pertama kita bisa mulai dari bagian sisi kanan dari kepalanya. Nah, ini kita akan tarik ke ujung kanan bawah. Setelah itu kita bisa ke yang sisi sebaliknya, itu sisi kiri kepalanya. Dan tentunya ditariknya ke ujung kiri bawah. Oke, baru kita bisa lanjut juga ke yang bagian pangkal ekor nih, supaya pangkal ekornya juga gak nipis, karena seiring dengan koi bertambah besar tentunya dia juga akan semakin berisi juga bagian belakangnya. Nah, di sini kita akan tarik juga ke ujung kanan atas dan begitu pula di bagian sisi kiri pangkal ekornya itu. Setelah kita udah tarik ini, kita mungkin bisa melakukan adjust sedikit, yaitu mungkin dari segi panjang koinya ini kita bisa tarik sedikit supaya nggak kelihatan seperti koi yang semi short body. Oke, kalau udah maka kita klik centang, dan setelah itu kita bisa langsung ekspor aja. Oke, setelah kita udah nge-export filenya, sekarang kita akan masuk ke bagian yang serunya, yaitu kita bakal nge-brush nih. Kenapa sih brush ini saya bilang seru? Karena kita bakal mencoba untuk memvisualisasikan kira-kira dia akan jadi seperti apa gitu. Terutama untuk jenis-jenis seperti showa atau shiro yang punya sumi yang banyak di badannya itu, biasanya mereka nggak semuanya langsung finish di umur-umur tosai gitu. Tetapi justru yang kadang-kadang yang masih belum muncul suminya atau masih sinking kita sebutnya, itu kadang kalau misalkan udah finish bakal jadi bagus banget, atau bisa jadi kadang lebih keren malah daripada yang mungkin udah finish duluan gitu. Nah, cuman karena kita punyanya model sanke, ya kita akan menggunakan si sanke ini sebagai model kita. Oke. Jadi pertama-tama kita bakal lihat dulu nih dari sinking suminya. Di sini kita bisa ngelihat nih ada beberapa titik nih sinking suminya. Ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, setelah kita udah lihat sinking suminya, maka kita bisa langsung aja menggunakan brush. Tentunya di sini kita akan menggunakan warna hitam. Setelah itu kita akan coba brush di bagian yang kelihatan nih ya, rada gelap ya dibandingkan dengan warna shiroji atau warna putihnya. Kita tinggal ikutin aja. Nah, saya akan coba untuk mempercepat videonya supaya lebih nggak makan waktu. Sip.
Nah, udah beres yang bagian sumi, sekarang kita mungkin ke bagian yang beni nih. Nah, kenapa yang bagian merahnya juga kita akan beras, karena di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa bagian yang merahnya itu rada ke stretch ya, kayaknya emang masih belum madet, tapi seharusnya pas nanti ikannya gedean dia akan warnanya madet. Jadi ini kita bisa coba untuk brush dulu, warna merahnya kita pertebal. Sip, ini juga akan saya percepat. Oke, dan jadi ini udah beres. Nah, kira-kira seperti ini nanti koinya itu akan jadi gitu ya. Istilahnya besaran itu kemungkinan bisa seperti ini. Tapi apakah akan menjadi seperti ini? Tentu saja belum tentu gitu ya. Karena namanya juga prediksi, jadi bisa jadi salah gitu ya, atau bisa jadi berubah menjadi wujud yang lain. Nah, untuk itu saya juga udah mencoba salah satu lagi prediksi, di mana prediksi ini bisa saya sebut lebih liar karena ini lebih imajinatif lah istilahnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat bahwasanya untuk yang ini sendiri itu suminya kayak lebih dikit dibanding yang tadi. Kalau yang tadi ada satu sumi yang ngeblok banget sampai nimpa beni di depan. Nah, kalau yang ini enggak. Kenapa saya bisa berasumsi seperti ini atau melakukan prediksi seperti ini? Karena ini kan koinnya sekarang posisinya masih sangat kecil. Jadi ketika koinnya ini gede, itu bisa jadi ketarik gitu. Nah, kalau ketika ketarik itu bisa nanti ada kemungkinan si suminya ini akan berada di antara si step pertamanya dengan step kedua dari warna beninya ini. Jadi kalau misalkan jadi seperti ini akan lebih bagus. Kenapa? Karena suboh sumi ini atau sumi yang dia di atas putih bukan di atas merah itu lebih kelihatan bagus dibandingkan kalau suminya itu yang nimpa di warna merah. Oke, kira-kira begitu cara saya memprediksi pertumbuhan ikan koi. Kalau misalkan teman-teman pengen juga coba dan share, boleh banget nih nanti di tag di Instagram @nikopeto. Akhir kata, thank you buat semua yang udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.